Kembali lagi bersama kita di HKMA Romansa, solusi dari semua masalah cinta. Aku jadi inget bukannya lagi ya soalnya. Oke, kali ini gue akan membagikan ya tips gimana caranya kita bisa menjadi penakluk para wanita. Dan ini adalah materi yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat penting untuk kalian pelajari ya, bagi kalian yang mungkin masih pemula atau pengen belajar romansa gimana cara menaklukkan semua wanita dari segi teori dan juga dari segi praktek. Tapi bagi kalian yang mungkin belum join ke grup Telegram kita atau belum istilahnya mampir ke grup kita, kalian bisa mampir aja di sini ya di link deskripsi. Kalian bisa klik link tersebut dan nanti akan kalian daftar langsung akan gue masukkan di grup Telegram. Oke? Dan itu gratis ya. Kalau kalian mau silahkan langsung join aja. Oke? Atau kunjungi atau kalian hubungi aja WA yang ada di bawah. Oke? Jadi langsung aja gue akan langsung masuk materi ya maksud gue. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi penakluk para wanita? Nah, di sini gue udah kasih ilustrasi ya biar jelas aja gitu. Nah, jadi ini adalah wanita yang ibaratnya pengen kalian tuju ya. Nah, cewek ini namanya si Elsa, namanya Elsa. Oke. Nah, si Elsa ini itu dideketin sama banyak orang ya. Misalkan ada si Budi, ada Adi, ada Tejo, ada Bejo, ada Stephen, ada Ricky gitu. Nah, dan di sini ada banyak juga, masih banyak orang yang suka sama si Elsa. Nah, orang-orang ini ya, baik Budi sampai si Ricky ini sebenarnya suka banget sama si Elsa. Tapi si Elsa ini dia itu punya yang namanya tembok penghalang. Kalau lo pengen PDKT ya lo harus bisa meruntuhkan tembok ini. Nah, tembok ini disebut nah, tembok penghalang ini disebut kriteria. Jadi, ketika lo pengen meluluhkan seorang wanita, maka lo harus menghancurkan tembok ini. Nah, tembok ini adalah kriteria dari seorang wanita dalam memilih pasangan. Jadi setiap cewek itu pasti punya kriteria. Kalau lo bisa masuk ke dalam kriteria ini, maka lo itu bisa masuk ke sini, bro. Sehingga lo bisa sama si Elsa. Nah, apa aja sih kriteria-kriteria yang umum ya, yang selalu membuat menjadi tembok penghalang sehingga lo itu bisa terfilter. Nah, apa aja? Nah, di sini gue akan membahasnya ya. Oke, gue hapus dulu ini. Gue akan tulis di sini biar kalian tidak lupa ya. Kriteria. Nah, kriteria yang pertama itu adalah skill. Ini gue nggak urut ya. Nah, skill. Dari sekian banyak ini, siapa sih cowok yang punya skill? Skill ini apa? Skill ini adalah sebuah keterampilan atau sebuah kemampuan yang bisa menunjang kehidupan kalian. Contohnya apa? Misalnya lo jago desain grafis, misalnya di sini jago desain. Misalnya lo jago otak-atik motor ya, mekanik lah. Atau mungkin lo jago berkomunikasi kan nanti bisa jadi motivator. Nah, jadi selama kalian itu memiliki skill ini nantinya itu bisa menentukan kalian untuk mendapatkan job atau kerja. Makanya kalau lo belum punya kerja nggak masalah, yang penting lo punya skill. Karena apa? Karena kalau lo punya skill, cewek ini sudah paham, oh cowok ini punya skill. Nah, misal nih, dari sekian banyak ini, siapa sih yang punya skill? Misalnya nih, Budi punya skill ya, gue titik satu. Adi juga punya, Tejo punya, Bejo ini juga punya, Stephen juga punya nih, ya kan? Si Ricky ternyata nggak punya skill, maka si Ricky ini dicoret. Si Ricky tidak akan pernah bisa masuk atau menembus tembok untuk menuju Elsa. Karena apa? Karena dia nggak punya skill. Dan setiap cewek itu pasti punya filter yang namanya skill. Karena apa? Skill ini nantinya itu akan menentukan
pekerjaan coy. Skill ini juga bisa kita bilang ya, mungkin kalau pendidikan ya, mungkin S1, S2, S3, atau mungkin lo sekolah. Ini penting bro. Lo misalnya nggak punya skill tapi lo punya usaha, maka lo bisa masuk. Oke? Jadi cewek itu juga melihat dari potensi. Potensi itu artinya adalah lo memiliki kemampuan tapi belum maksimal. Cewek udah bisa melihat hal itu bro, karena cewek itu peka. Misalnya hari ini lo itu punya skill, misalnya skill editing video lah, cewek itu tahu gitu lo punya skill editing video, tapi kan lo belum punya pekerjaan, tapi cewek bisa aja mau sama lo. Karena apa? Karena cewek memandang bahwa lo punya skill, dan gue yakin lo bisa naik gitu. Ketika lo punya skill, jangan khawatir, lo pasti akan banyak dicintai sama cewek bro. Apalagi kalau lo sudah punya portofolio, sehingga lo akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Oke? Filter yang kedua itu adalah karakter. Sekali lagi gue bilang, S spesial. Karakter itu bukan sekedar lo baik, lo ramah, bukan. Tapi karakter itu adalah apa hal yang membuat diri kalian itu unik. Misalnya nih, contoh nih, misalnya di sini gue langsung terjemahkan aja ya. Dari sekian banyak ini, ternyata Stephen ini itu dicoret. Karena apa? Karena dia tidak memiliki karakter yang unik. Dia itu sama kayak kebanyakan orang. Si Budi itu dapat poin di sini. Kenapa? Karena Budi ini karakternya dia itu tegas. Dia punya prinsip yang tegas. Oke? Nah, si Adi ini adalah karakternya tanggung jawab. Kenapa? Karena Adi ini dia itu sejak kecil dia sudah mampu untuk berjualan. Dia tuh sudah istilahnya membantu orang tuanya. Sehingga dia dapat poin plus sama si Elsa karena dia tanggung jawab. Dia berani memikul beban keluarga misalnya untuk membantu adik-adiknya. Nah, si Tejo ini juga dapat poin nih. Kenapa? Karena si Tejo ini ternyata dia itu orangnya ramah, dia tuh selalu punya solusi ketika diajak ngobrol, dia bisa menjadi pendengar yang baik. Oke? Jadi dia dapat poin. Si Bejo ini juga. Nah, si Bejo ini dia tuh memiliki, misalnya dia memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Terbukti dia itu ketika SD, SMP dia selalu masuk jadi ketua OSIS, ketika kuliah dia bisa menjadi ketua dari BEM gitu. Nah, sehingga dari keempat orang ini mereka memiliki ciri khas dan unik dan juga spesial. Kalau lo cuma punya skill doang, tapi lo nggak bisa menyampaikan skill lo, ya sama aja. Karena si Stephen ini gagal karena di situ. Stephen ini punya skill, tapi dia itu minderan, dia nggak berani ngomong, dia nggak percaya diri, sehingga dicoret sama si Elsa. Oke, jadi punya skill aja itu nggak akan cukup untuk dapetin cewek yang cantik. Lo harus unik, lo harus spesial, lo harus berbeda. Apa yang membuat lo unik, apa yang membuat lo berbeda, apa yang membuat lo spesial, sehingga lo itu menonjol daripada cowok-cowok yang lain gitu. Nah, di sini sudah ada 4 kandidat yang kemungkinan besar bisa diterima sama si Elsa. Nah, akan ada lagi, yaitu nomor 3 adalah effort. Effort ini apa? Effort ini adalah usaha. Usaha yang benar-benar serius untuk ngedeketin si Elsa. Misalnya si Budi ini udah bener-bener serius ya. Dia udah ngechat, dia udah berani mungkin ngajak jalan meskipun belum jadi gitu, tapi dia udah berani ngajak jalan. Nah, si Adi ini juga ternyata kayaknya serius gitu. Mungkin dia datang dari luar kota, dia udah mau mengunjungi si Elsa. Si Tejo juga karena dia teman kuliah, dia sering ketemu dan dia sering bantu Elsa, maka dia sudah punya effort. Nah, tapi si Bejo ini ternyata tidak masuk. Kenapa? Karena si Bejo itu memang punya skill, punya karakter gitu, tapi effort ke Elsanya itu jarang. Bahkan Bejo ini memang suka sama si Elsa, tapi dia nggak terlalu mau untuk PDKT, bahkan ngajak jalan pun nggak mau. Otomatis si Bejo ini tersingkir dari perlombaan ini. Bejo nggak akan mampu untuk menembus tembok dari si Elsa ini.
Karena apa? Effort bejo kurang. Jadi sekarang hanya ada tinggal 3 karakter ini. Effort ini bisa dinilai dari banyak hal, dari usaha untuk ngajak jalan, usaha untuk PDKT sama cewek gitu. Tapi kalau PDKT jangan terlalu banyak berkorban. Usahanya itu ya ketika PDKT itu cuman ada 2 sampai 3. Pertama, chattingan. Yang kedua adalah ngajak dia jalan. Oke, yang ketiga yaitu pas jalan itu. Pas jalan itu kita bisa melakukan beberapa teknik ya sehingga cewek ini bisa makin lengket atau makin suka atau nyaman sama kita. 3 hal itu aja, nggak perlu lo buang-buang duit kasih kado, nggak perlu. Karena apa? Kita lagi PDKT. PDKT itu jangan baper, jangan pakai hati. Karena kalau kalian baper pakai hati susah buat move on. Aneh banget ya, PDKT kok nggak bisa move on, PDKT kok lucu gitu kalau melihat cowok yang PDKT gagal terus nggak bisa move on, itu lucu. Kalau lo udah pacaran dan putus nggak bisa move on itu masuk akal, tapi kalau PDKT ditolak lo nggak bisa move on, nah itu ada yang salah dengan mindset kalian bro. Dan yang terakhir itu adalah treat, TREAT. Treat ini adalah perlakuannya tapi secara personal. Kalau effort ini kan usaha, tapi kalau treatment ini benar-benar kita memperlakukan cewek kita seperti apa. Bedanya effort sama treatmentnya. Kalau effort itu aku pengen mengusahakan ini untuk cewek, kayak misalnya aku ketika ngajak dia jalan, oke lah aku jemput. Itu sebenarnya termasuk effort dan juga treatment. Effort ini lebih ke aku pengen ngajak dia jalan. Udah nyata itu effortnya. Nah, pas aku ngajak dia jalan, nanti mungkin aku istilahnya gandeng tangannya dia, aku ketika ngomong halus, nah itu treatment. Oke? Jadi effort ini baru usaha, kalau treatment lebih dalam lagi. Oke? Contoh treatment itu seperti apa, Bro? Misalnya, contoh ya di sini treat, TREAT, perlakuan, perla perlakuan khusus atau personal. Contoh nih misalnya, ujian, ujian. Ini lo ngomong secara halus. Misal ya kan, lo itu ringan tangan. Kalau ringan tangan itu maksudnya ketika cewek mau dia, ketika lo ini ya di restoran, lo ngambilin dia menu. Itu juga termasuk treatment ya. Apa ya itu bahasanya? Ringan tangan lah ya. Ringan tangan di sini bukan maksudnya lo dikit-dikit nampar, bukan ya, tapi ringan tangan membantu maksudnya. Membantu, oke. Lo bisa jadi apa ya, tempat atau rumah buat dia, atau lo itu jadi pendengar, no kritik. Lo misalnya digandeng, gandengan, gandengan atau sentuhan. Nah ini, jadi ketika lo ketemu nih sama si Elsa, anggap aja Budi, Adi, dan Tejo ini sudah ketemuan ya. Udah ketemuan sama si Elsa. Otomatis kalau udah ketemuan, effortnya ada. Nah sekarang tinggal treatmentnya. Lo udah ngajak nih si Elsa ketemuan. Nah si Elsa ini bakal menilai dari Budi, Adi, dan Tejo ini, mana di antara ketiganya ini yang nyambung sama dia, cocok sama dia gitu. Sehingga treatment ini perlu dilakukan biar apa? Biar lo itu masuk bisa bener-bener satu frekuensi sama si Elsa. Oke? Treatment ini sama dengan lo itu satu frekuensi. Maksudnya gimana, Bro? Maksudnya gini, Bro. Jadi treatment ini harus kalian lakukan biar kalian itu ngerasa satu sama yang lain itu nyambung. Treatment ini digunakan biar lo itu punya chemistry sama si Elsa. Chemistry itu artinya lo punya ikatan batin sama si Elsa meskipun baru pertama kali ketemu. Misalnya ketika ketemuan si Budi ini nggak memuji Elsa, bahasanya ya bahasa nggak bisa membedakan antara bahasa teman dan bahasa pasangan. Misal contoh nih, kayak misalnya kita berasal dari misalnya di budaya yang mungkin apa ya, kita panggilnya kau, misalnya bukan kamu. Nah ketika lo sama cewek, kalau misalnya bahasa gue ini misalnya
kau gitu. Kau itu maksudnya kamu. Tapi kan itu kalau sama cewek kan cenderungnya kasar ya kalau misalnya sama cewek-cewek tertentu. Nah, kalian itu mengubah bahasa itu untuk sama cewek. Karena apa? Karena kalian menganggap bahwa cewek ini spesial sehingga bahasa kalian itu juga rapi. Tapi ternyata Budi itu tetap manggil Elsa tetap kau. Mungkin nah, dan si Elsa ini nggak suka kalau dipanggil kau. Si Elsa ini lebih suka dipanggil elo atau lebih suka dipanggil kamu. Contoh aja ini, oke? Okay? Akhirnya si Budi ini nggak masuk. Sehingga kandidatnya cuma ada Adi dan Tejo. Nah, pertama si Adi dan Tejo ini juga memuji si Elsa. Sama-sama manis, sama-sama kalimatnya itu juga halus gitu. Dan Elsa ini nyaman sama Adi dan Tejo. Oke? Pujian oke, dia juga halus gitu. Nah, tapi ternyata di sini Adi ini juga dia ringan tangan. Karena apa? Karena Adi ini dari tadi kan udah gue bilang, Adi ini orang yang bertanggung jawab. Dari kecil dia udah bantuin orang tuanya. Sehingga dia itu ringan tangan. Oke, jadi dia udah dapet poin lagi treatment. Tapi si Tejo ini ternyata tidak ringan tangan. Tejo ini masih ragu-ragu untuk misalnya ketika ada di restoran ngambilin menu itu masih ragu-ragu gitu. Akhirnya dia minta waiters misalnya. Sehingga Tejo ini sebenarnya mau dicoret sama Elsa tapi masih menunggu. Tapi masih nunggu. Ini Tejo ini masih bisa berubah atau enggak ya? Atau karena dia nervous atau gimana? Sehingga kandidatnya cuma ada Adi dan Tejo. Dan ini sering banget ya, kejadian seperti ini sering banget dialami sama cewek. Cewek itu ketika mengkurasi cowok biasanya dia akan memilih 3 yang terbaik atau 2 yang terbaik. Dan 2 orang atau 3 orang ini dijaga terus, dijaga ketat terus sama cewek. Bahkan ketika cewek ini sudah menjalin hubungan sama misalnya sama si Adi, Tejo ini masih tetap di maintenance, tetap dijadikan sebagai teman. Karena apa? Karena cewek kalau misalnya dia putus sama misalnya sekarang nih Elsa sama si Adi. Nah, si Tejo sama si Budi ini tetap dijaga. Si Budi sama si Tejo ini masih tetap dijaga sama si Elsa. Dan ini adalah permainan dari cewek. Dan itu adalah hal yang ya biasa lah terjadi seperti itu. Apalagi kalau dia cantik. Gunanya buat apa? Gunanya ketika mereka putus di tengah jalan, Elsa ini masih ada 2 pilihan antara Tejo dan juga si Budi. Karena Tejo ini sudah masuk kurasi ya, cuman Tejo ini mungkin masih kurang jago di treatment aja gitu. Tapi tetap biasanya cewek itu akan mempertahankan 2 sampai 3 orang meskipun dia sudah punya pacar. Dan ini kejadian udah banyak ya. Kalau cewek kalian itu mungkin dia manipulatif atau mungkin cewek kalian itu memang player. Oke, jadi kalian harus berhati-hati. Oke, jadi treatment ini sangat penting sekali ya, karena kalau kalian sudah punya skill, bagus, sudah punya karakter, oke lah, sudah ada effortnya mantap. Tapi treatment ini juga harus bagus. Yang membedakan antara lo sama cowok yang lain itu sebenarnya adalah ini treatment ini ya. Maksudnya yang membedakan kalian yang belajar romansa sama orang yang tidak belajar romansa, sorry, itu adalah treatment. Ketika orang nggak belajar romansa, biasanya dia nggak akan bisa nge-treat cewek itu sebagus orang yang belajar romansa. Kalau orang belajar romansa, treatmentnya itu biasanya bagus. Dia harus memulai ya. Seperti yang gue ceritakan kemarin ya, bahwa ketika lo ketemu sama cewek, itu harus dan wajib sekali ya kalian lakukan itu adalah pertama ya, ketika ketemu sama cewek, treatmentnya itu adalah gini. Treatmentnya yang pertama itu adalah nanya kabar. Yang kedua pujian. Yang ketiga sentuhan. Yang keempat itu kata manis. Nah, ini perlu kalian harus lakukan setiap kali ketemu sama cewek ya. Kalian bisa gue kan punya banyak ini teknik-teknik ketika ketemu sama cewek di video-video yang lalu bisa kalian kombinasikan. Nah, ini salah satunya. Pertama lo harus nanya kabar ke cewek. Lo tanyain kabar dia seperti apa. Kamu lagi mood nggak hari ini? Kamu lagi happy nggak? Kemarin kegiatan kamu apa gitu, lo tanya-tanya gitu, ada masalah nggak ini, lo bisa nanya juga keluarganya, oh ya keluarga kamu gimana, happy nggak atau baik-baik aja kan gitu. Ini perlu
penting banget untuk nanya kabar. Oke, sebelum memulai pembicaraan apapun, tanya dulu kabarnya dia. Dia punya masalah atau enggak? Penting. Selanjutnya lo bisa muji dia. Atau muji dulu baru nanya kabar boleh. Misalnya lo puji, wah kamu cantik banget hari ini. Wah kamu wangi banget hari ini. Atau lo juga bisa bilang, wah aku seneng banget ya hari ini. Aku bisa jalan sama kamu gitu. Kamu kelihatan keren banget, wangi gitu. Dan juga sentuhan. Misalnya lo udah PDKT dan dia udah nyaman sama lo atau dia udah jadi pacar lo, lakukan sentuhan. Kalau misalnya baru PDKT ya lo bisa salaman sama dia, lo bisa bercanda misalnya, wah kamu itu kenapa sih gitu, ih cantik banget gitu di toal-toal di sini, itu nggak masalah, yang penting harus ada sentuhan. Besok gue akan bahas lah sentuhan ini. Oke, yang selanjutnya yaitu kata-kata manis. Nah, kata-kata manis ini lo bisa motivasi dia, misalkan dia punya masalah, ya lo bisa kasih masukan kalau memang dia butuh. Tapi kalau enggak ya biasanya dia hanya membutuhkan pendengaran aja, maksudnya dia butuh perhatian. Ketika mau pulang nih, lo bisa kasih kata-kata manis. Kayak misalnya dia lagi kuliah dan dia lagi ngerjain skripsi, contoh. Lo bisa yakinkan ke dia, besok kalau kamu ini ya udah lulus sidang, kamu kabarin ya gitu, aku bakal kasih sesuatu lah buat kamu itu. Dan aku yakin kalau kamu itu bisa misalnya bisa lulus kumlot tahun ini, aku percaya kamu bisa. Jadi lu kasih kata-kata motivasi itu. Kemudian lo bisa ketika mau pulang ya, lo anterin dia ke kos atau ke rumahnya dia, lo bisa bilang, makasih ya kamu udah ngajak aku jalan hari ini. Aku bahagia banget ketemu sama kamu. Aku happy banget hari ini. Semoga besok kita bisa jalan lagi karena aku nyaman banget dan aku seneng banget bisa jadi pacar kamu. Contoh misalnya seperti itu. Itulah yang akan membuat cewek kita itu bisa luluh sama kita. Setiap kali ketemu sama cewek, lo harus dan wajib melakukan hal seperti ini. Inilah yang membedakan kalian yang belajar romansa dan orang yang tidak belajar romansa. Orang yang belajar romansa itu pandai banget menyentuh emosi cewek. Sehingga lo itu bisa dikatakan sebagai pria yang berbeda. Wah, kok kamu beda banget ya dari cowok-cowok yang lain gitu. Karena apa? Karena lo punya ilmunya. Sedikit banget orang atau cowok-cowok yang melakukan hal seperti ini. Oke, di kota-kota besar yang seharusnya sudah lebih maju, itu juga masih jarang orang melakukan hal seperti ini. Tapi kalian yang belajar romansa harus melakukan hal seperti ini. Jangan gengsi, bro. Karena kalau lo memang suka sama cewek itu dan cewek itu sangat worth it untuk lo perjuangkan, lo harus lakukan hal ini. Oke, itu aja yang akan gue sampaikan hari ini. Kita akan ketemu di video yang berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.